Di tengah dinamika diplomasi internasional yang semakin kompleks, setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin negara dapat membawa dampak besar, tidak hanya bagi negaranya sendiri, tetapi juga bagi tatanan dunia secara keseluruhan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di mana aliansi dan kepentingan terus berubah, satu langkah strategis bisa menjadi penentu arah masa depan bangsa. Pada bulan Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada sebuah pilihan penting, menghadiri KTT G7 di Kanada bersama para pemimpin negara-negara barat, atau menjadi pembicara utama di St. Petersburg International Economic Forum di Rusia. Prabowo akhirnya memutuskan untuk absen dari G7 dan memilih hadir di Forum Ekonomi Rusia, sebuah keputusan yang langsung menarik perhatian dunia internasional. Keputusan ini tidak hanya menjadi headline di berbagai media, tetapi juga menimbulkan spekulasi tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam. Pilihan Prabowo bukan sekadar soal penyesuaian jadwal atau prioritas acara, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas di tengah persimpangan geopolitik global. Dunia saat ini sedang terbelah antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan sekutunya, serta blok timur yang semakin solid di bawah pengaruh Rusia dan Tiongkok. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah diplomasi Indonesia akan selalu diamati dan dianalisis oleh banyak pihak. Langkah Prabowo memicu perdebatan sengit di dalam dan luar negeri. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pemimpin Indonesia memilih forum Rusia ketimbang G7, apalagi di tengah eskalasi konflik global dan pergeseran aliansi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagian pihak menilai keputusan ini sebagai upaya memperkuat hubungan ekonomi dengan Rusia, sementara yang lain melihatnya sebagai sinyal bahwa Indonesia ingin menjaga jarak dari dominasi blok barat. Tak sedikit pula yang khawatir, apakah langkah ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di mata dunia internasional. Namun di balik kontroversi tersebut, keputusan ini justru menyoroti prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, bebas aktif. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia berkomitmen untuk tidak memihak pada blok manapun, namun tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Dengan memilih jalur independen, Indonesia berusaha menyeimbangkan kepentingan nasional dan peran globalnya, tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Untuk memahami signifikansi dan konsekuensi dari pilihan diplomasi ini, mari kita bedah lebih dalam lapisan-lapisan di balik keputusan Presiden Prabowo. Bagaimana langkah ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di kancah global, dan apa makna strategisnya bagi masa depan politik luar negeri Indonesia? Keputusan Prabowo tak lepas dari memanasnya konflik Timur Tengah pada Juni 2025. Konflik Israel-Palestina dan eskalasi Israel-Iran memicu polarisasi global. Negara-negara G7 cenderung mendukung Israel, sementara Indonesia konsisten membela Palestina sesuai amanat konstitusi. Hadir di G7 bisa menempatkan Indonesia dalam posisi sulit, antara menyuarakan perbedaan atau diam dan melemahkan posisi tegasnya. Ketidakhadiran di G7 menjadi langkah strategis menjaga integritas dan konsistensi sikap Indonesia. Dalam dunia terpolarisasi, kadang ketidakhadiran adalah pesan yang lebih kuat daripada kehadiran. Istana Kepresidenan menyebut bentrokan jadwal sebagai alasan utama absennya Prabowo dari KTT G7. Namun di balik penjelasan resmi ini, terdapat dinamika diplomasi yang lebih kompleks. Jadwal Presiden Prabowo memang sangat padat, terutama di tengah meningkatnya peran Indonesia di kancah global. Setiap undangan dari forum internasional seperti G7 harus dipertimbangkan secara matang, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai negara mitra. Undangan dari Rusia untuk menjadi pembicara utama di SPF telah diterima jauh sebelumnya, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Kehadiran Prabowo di Forum Ekonomi Internasional ini bukan hanya simbolis, tetapi juga strategis, menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama ekonomi dan politik dengan Rusia. Momen ini menjadi peluang penting untuk memperdalam hubungan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun. Selain Rusia, agenda Prabowo juga padat dengan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Lawatan ini tidak kalah penting, karena Singapura merupakan mitra dagang utama dan salah satu investor terbesar di Indonesia. Pertemuan dengan pejabat tinggi Singapura membahas berbagai isu strategis, mulai dari investasi, keamanan regional,
hingga kerjasama teknologi. Setiap pertemuan dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia di Asia Tenggara. Undangan G7 biasanya datang belakangan, sementara agenda bilateral lebih spesifik dan strategis. Dalam diplomasi, waktu dan prioritas sangat menentukan. Seringkali, undangan ke forum multilateral seperti G7 harus disesuaikan dengan agenda yang sudah tersusun jauh hari sebelumnya, terutama jika menyangkut peringatan penting atau pertemuan bilateral yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Pilihan ini menegaskan prioritas Indonesia pada hubungan dengan Rusia dan Singapura di momen penting ini. Keputusan untuk menghadiri SPF dan kunjungan ke Singapura menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan keseimbangan dan kepentingan jangka panjang, bukan sekadar kehadiran simbolis di forum internasional. Setiap keputusan jadwal diplomasi mencerminkan kalkulasi strategis, bukan sekadar kebetulan. Pemerintah Indonesia selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap langkah diplomatik, memastikan bahwa setiap agenda yang dipilih benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional dan posisi Indonesia di dunia internasional. Parlemen mendukung langkah Prabowo, menilai ini sebagai strategi diplomasi cerdas. Edi Soparno, Wakil Ketua MPR, menegaskan absennya Prabowo dari G7 sebagai konsistensi politik luar negeri Indonesia yang menolak penjajahan dan politik aliansi yang merugikan. Kehadiran di SPF dinilai sebagai tonggak penting memperluas pengaruh ekonomi Indonesia dan mencari solusi diplomatik atas krisis Timur Tengah. Parlemen menilai Indonesia tidak memihak, melainkan menjalankan peran global yang mandiri. Indonesia kini memilih forum berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip, bukan sekadar mengikuti arus. SPF adalah panggung ekonomi utama di luar pengaruh Barat, sering disebut Davosnya Rusia. Menjadi pembicara utama, Prabowo mempromosikan potensi ekonomi Indonesia ke audiens baru, terutama Eurasia dan negara berkembang. Agenda SPF meliputi kerjasama perdagangan, investasi energi, infrastruktur, pertahanan, dan teknologi. Kehadiran di SPF memperkuat strategi diversifikasi mitra dan menjaga keseimbangan hubungan internasional Indonesia. Ini bukan sekadar peluang ekonomi sesaat, tapi langkah memperkuat kemitraan strategis jangka panjang. Keputusan absen dari G7 menimbulkan kekhawatiran di Barat, yang bisa menafsirkan Indonesia menjaga jarak. Lembaga riset seperti Indef menilai G7 sebagai forum strategis untuk diplomasi ekonomi dan akses pasar global. Absennya Indonesia bisa dianggap missed opportunity dan memengaruhi sentimen investor. Persepsi condong ke Blok Timur bisa mempersulit negosiasi dengan Barat. Diplomasi Indonesia harus mengomunikasikan bahwa ini bukan penolakan, melainkan penegasan prinsip bebas aktif. Menjaga keseimbangan persepsi sama pentingnya dengan meraih peluang di SPF. Ada pandangan optimistis bahwa absennya Indonesia dari G7 justru memperkuat posisi jangka panjang. Strategi diversifikasi mitra global adalah kunci ketahanan ekonomi dan politik Indonesia. Hubungan baik dengan Rusia, China, India, dan negara lain membangun jaring pengaman jika satu mitra mengalami pasang surut. Kehadiran di SPF memperkuat pilar kemitraan strategis, bukan menentang Barat, tapi memaksimalkan peluang nasional. Di era multipolar, diversifikasi adalah keharusan, bukan pilihan. Di balik kalkulasi ekonomi, keputusan Prabowo membawa pesan moral, penolakan tegas terhadap penjajahan dan pembelaan hak Palestina. Hadir di G7 sulit diselaraskan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan. Sikap ini memperkuat kredibilitas Indonesia di forum internasional, khususnya di Organisasi Kerjasama Islam dan Gerakan Non-Blok. Diplomasi bukan hanya soal kepentingan pragmatis, tapi juga nilai-nilai fundamental. Keputusan absen dari G7 adalah tindakan berprinsip, menegaskan identitas Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Pilihan diplomasi Prabowo menandai era baru politik luar negeri Indonesia. Lebih proaktif, terbuka terhadap peluang, dan berani mengambil inisiatif di panggung internasional. Di bawah kepemimpinan baru ini, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan pemain utama yang menentukan arah dan langkahnya sendiri dalam percaturan global. Dengan sikap percaya diri dan asertif, Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini siap bersaing dan berkolaborasi dengan negara-negara besar dunia.
Pendekatan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan. Kini, Indonesia menentukan sendiri prioritas dan mitra strategisnya, tidak lagi hanya menunggu undangan atau arahan dari kekuatan besar. Indonesia aktif membangun jaringan, memilih aliansi yang sejalan dengan visi dan misi bangsa, serta berani mengambil posisi yang berbeda jika diperlukan. Kehadiran Indonesia di SPF menjadi bukti nyata bahwa bangsa ini sadar akan bobot dan potensinya di kancah global. Forum-forum ekonomi dan diplomasi internasional kini menjadi ajang bagi Indonesia untuk memperkuat pengaruh, memperluas jejaring, dan memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika dunia yang terus berubah. Namun, tantangan besar menanti. Indonesia harus mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai kutub kekuatan dunia secara konsisten dan efektif. Keseimbangan diplomasi menjadi kunci agar Indonesia tetap dihormati dan tidak terjebak dalam konflik kepentingan antar negara besar. Diplomasi asertif ini harus dipahami sebagai upaya memperjuangkan kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Indonesia ingin menjadi jembatan dialog, penengah konflik, dan pelopor solusi atas berbagai tantangan dunia. Satu hal yang pasti, Indonesia tidak takut untuk berbeda pendapat atau mengambil sikap yang unik di antara negara-negara lain. Keberanian ini menjadi modal penting dalam membangun identitas dan reputasi di mata dunia. Indonesia akan terus melangkah maju dengan kepala tegak, berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diyakini, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Setiap langkah diambil dengan penuh pertimbangan demi masa depan bangsa. Dengan semangat ini, Indonesia berkomitmen memperjuangkan dunia yang lebih adil, setara, dan damai, bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga demi kemanusiaan dan peradaban global.